Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami terus rindu bahwa setiap hari yang Tuhan izinkan untuk kami jalani, kami boleh isi dengan segala sesuatu yang bermakna, yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menuntun kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 14 demikian dituliskan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukankah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya? Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak dapat mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai orang Mehola itu. Kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukannya kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka. Ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ada peribahasa mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah.
Artinya kasih sayang ibu bersifat abadi, tak terhingga dan takkan pernah habis. Ibu akan mencintai anaknya tanpa batas seumur hidupnya. Dan bahkan ada lagu Kasih Ibu. Liriknya mengatakan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu ini juga menggambarkan cinta seorang ibu yang tulus, yang murni dan abadi. Kasih ibu tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Ia selalu memberi tanpa menuntut balasan, seperti matahari yang terus bersinar menerangi dunia tanpa memilih siapa yang layak menerima sinarnya. Dalam 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14, kita menemukan sosok seorang ibu yang bernama Rispa yang menjadi contoh nyata dari kasih yang tulus dan bertahan dalam kesedihan yang terdalam. Mungkin kita tidak terlalu mengingat siapa Rispa dalam Alkitab. Mungkin ia tidak dianggap istimewa dan kurang berkesan dalam ingatan kita. Namun, ternyata ada hal-hal yang sangat menyentuh hati yang dilakukan oleh Rispa. Rispa binti Aya adalah salah satu gundik Saul. Ia adalah ibu dari Armoni dan Mefiboset. Kedua anak Rispa termasuk dalam 7 anak Saul yang dibunuh oleh orang-orang Gibeon dengan cara menggantung mereka di atas bukit. Pada masa Raja Daud terjadi kelaparan yang begitu hebat selama 3 tahun dan Daud bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab bahwa Saul telah menumpahkan darah orang Gibeon dan melanggar perjanjian. Untuk menebus dosa itu, 7 keturunan Saul diserahkan kepada orang Gibeon untuk dihukum mati. Di antara mereka ada 2 anak dari seorang perempuan tadi bernama Rispa, gundik atau selir Saul. Anak-anaknya mati digantung di bukit dan disinilah kisah seorang ibu dimulai. Alkitab tidak menceritakan secara rinci bagaimana perasaan Rispa. Namun saat kedua anaknya dihukum mati dengan cara digantung, Rispa mengambil kain karung dan membentangkannya di atas karang. Ia berbaring di atas kain karung tersebut. Bahkan saat hujan turun, Rispa tetap berada di sana. Rispa tidak membiarkan burung-burung mendekati mayat anak-anaknya pada siang hari ataupun binatang liar pada malam hari. Rispa menjaga mayat anak-anak yang dikasihinya. Kisah Rispa menjaga mayat anak-anaknya siang dan malam membuat kita tersentuh. Itulah cinta seorang ibu yang mengasihi anaknya. Melalui kisah ini, kita menangkap makna cinta seorang ibu yang begitu besar kepada anak-anaknya. Bayangkan, berbulan-bulan lamanya Rispa menjaga jasad anak-anaknya yang telah mati. Ia tidak meninggalkan tempat itu siang malam. Ia berjaga di tengah panas dan dingin dengan selembar kain kabung. Ia tidak bisa membangkitkan mereka, tetapi ia bisa tetap mengasihi mereka. Inilah kasih seorang ibu, kasih yang tidak berhenti walau anaknya sudah tiada. Kisah Rispa tidak bersuara, tetapi terlebih kuat dari tangisan manapun. Kisah itu berbicara lewat kesetiaan. Dan ketika Daud mendengar apa yang dilakukan Rispa, hatinya tergerak. Daud pun memerintahkan agar tulang Saul, Yonatan, dan ketujuh korban itu dikuburkan dengan layak. Setelah itu Tuhan mengabulkan doa bagi negeri itu. Lihatlah, kasih seorang ibu menggerakkan pemimpin bahkan menghadirkan pemulihan dari Tuhan. Kasih Rispa bukan hanya membela anak-anaknya, tetapi menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bangsa. Kasih seorang ibu adalah cerminan kasih Allah. Kasih ibu tidak menuntut, tidak menyerah, dan tidak berhenti seperti kasih Tuhan kepada kita. Kasih sejati tidak menunggu keadaan sempurna. Rispa tidak menunggu anaknya bisa hidup lagi untuk mengasihi mereka. Ia tetap setia di tengah kesedihan. Kasih sejati adalah komitmen. Kasih yang tulus berdampak banyak bagi orang. Tindakan kecil Rispa hanya menjaga tubuh anak-anaknya, membawa pemulihan bagi seluruh negeri. Begitu pula, kasih seorang ibu bisa menjadi saluran berkat dan pengampunan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita menyadari bahwa kita dicintai oleh ibu kita, juga ayah kita? Pernahkah kita benar-benar menghargai cinta dan pengorbanan mereka, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita? Hargailah kasih ibu selagi ia masih ada.
Jangan menunggu waktu, lalu kemudian kita menyesal. Doakan dan bahagiakanlah ia. Karena kasih ibu adalah cerminan kasih Allah. Dan bagi kita para ibu, jadilah seperti Rispa. Kuat dalam doa, dalam kasih, dan teguh dalam iman. Mungkin tidak semua perjuangan ibu dilihat orang, tetapi Tuhan melihat setiap air mata, bahkan perjuangan dan pengorbanan kita. Mari kita bersyukur akan keberadaan ibu di tengah kehidupan keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi kita, apapun keadaan kita. Selamat mengasihi, menghargai ibu yang Tuhan anugerahkan. Dan bagi para ibu, selamat menjadi ibu yang mencerminkan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur ketika kami mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami akan kasih Allah yang nyata dalam kehadiran Ibu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk cinta mereka, kami bersyukur untuk pengorbanan, kami bersyukur juga untuk setiap tetesan air mata dan doa yang dipanjatkan. Biarlah kiranya Engkau memelihara, mengasihi, dan terus memberikan berkat-Mu bagi para ibu. Dan biarlah kami, para ibu, boleh juga terus mencerminkan kasih Allah, menghadirkan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan, dan juga boleh memberikan setiap hal-hal yang baik, teladan yang baik bagi anak-anak yang Tuhan hadirkan, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami menjalani hari ini, dan biarlah kami juga terus mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.